Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putusani Pratiwi dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 34. Di video kali ini saya akan menjelaskan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu Angiospermae. Angiospermae di sini merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang terdiri atau diambil dari dua kata dari bahasa Yunani kuno, yaitu yang pertama ada angeion yang berarti penyangga atau pelindung, dan sperma yang artinya bentuk jamak dari biji. Angiospermae merupakan salah satu contoh tumbuhan berbiji atau spermatopita selain Gymnospermae. Nah, setelah kita tahu apa itu Angiospermae, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh Angiospermae. Jadi ciri yang pertama itu struktur tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Yang pertama ada bunga. Bunga ini dijadikan alat reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua ada daun. Daun pada tumbuhan Angiospermae ini dapat berupa daun sejajar, menjari, menyirip. Nah, yang ketiga atau selanjutnya ada batang. Batang pada tumbuhan Angiospermae dapat berupa akar yang berkambium maupun tidak berkambium, serta memiliki xilem dan floem. Yang ketiga yang terakhir ada akar. Akar pada tumbuhan Angiospermae di sini dapat berupa akar serabut maupun akar tunggang. Nah, biji di sini, biji pada tumbuhan Angiospermae itu dibungkus atau diselubungi oleh daun buah. Daun buah pada tumbuhan Angiospermae itu berukurannya cukup tebal. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dan pengertiannya, di sini saya akan menjelaskan pengelompokan dari Angiospermae. Angiospermae di sini dapat digolongkan ke dalam divisi Anthophyta. Angiospermae itu dapat dikelompokkan menjadi dua atau dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, yang pertama ada monokotil. Monokotil merupakan istilah untuk tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki satu kotiledon atau satu daun lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki beberapa perbedaan anatomi dengan tumbuhan dikotil. Di antaranya, yang pertama, hanya memiliki satu kotiledon atau satu daun lembaga, memiliki akar serabut, pembuluh pada batang itu tidak teratur, bunga memiliki aksesoris bunga yang berkelipatan 3, serta bentuk daunnya sejajar. Nah, contoh dari tumbuhan monokotil sendiri misalnya seperti padi, jagung, pisang, vanila, bambu, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan dengan biji berkeping 2 dan memiliki 2 kotiledon atau 2 daun lembaga. Daun lembaga ini atau kotiledon sudah ada sejak tahapan biji. Hal inilah yang menjadi pembeda antara tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Nah, selain itu ada juga pembeda lainnya, misalnya seperti yang pertama, memiliki 2 kotiledon, yang kedua, bentuk tulang daunnya itu menjari ataupun menyirip, batangnya berkambium, akarnya pun juga berkambium, dan memiliki bunga seperti mahkota bunga, kelopak bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Nah, di sini saya memiliki satu contoh tanaman dikotil, yaitu tanaman stroberi. Tanaman stroberi itu memiliki nama latin Fragaria daltoniana dengan familianya itu adalah Rosaceae atau suku mawar-mawaran. Nah, tanaman stroberi di sini memiliki tinggi sekitar 20 sampai 30 cm dengan batang yang berruas-ruas dan berbuku-buku. Cara perkembangbiakan atau cara reproduksi pada tumbuhan stroberi di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan cara generatif. Secara vegetatif dapat dilakukan dengan alami dan buatan. Vegetatif alami biasanya dilakukan dengan cara menumbuhkan batang dan membuatnya menjalar di atas tanah, serta jauh dari indukan dan dapat menghasilkan anakan baru, misalnya stolon dan geragi. Sedangkan dengan vegetatif buatan itu kita harus memiliki suhu yang cukup untuk habitatnya, misalnya tempat yang beriklim subtropis seperti di dataran tinggi, serta memiliki curah hujan yang sedang. Nah, dengan cara perkembangbiakan atau reproduksi dengan cara generatif, itu dapat dilakukan dengan cara penyerbukan dengan menggunakan perantara atau sarana seperti angin, air, manusia, dan hewan. Jadi, dapat kita simpulkan dalam perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan dikotil dapat dilakukan dengan vegetatif dan dengan generatif.
Secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara menyambung, dengan cara menyangkok, dan dengan cara merunduk. Sedangkan secara generatif dapat dilakukan dengan penyerbukan. Nah, selain contoh stroberi yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga contoh lain dari tanaman dikotil, misalnya pohon mangga, rambutan, bunga mawar, bunga dahlia, bunga matahari, dan lain sebagainya. Nah, ada pula manfaat dari tanaman Angiospermae itu, misalnya yang pertama, sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya padi dan jagung. Yang kedua, sebagai sumber makanan yang menghasilkan protein, misalnya kacang-kacangan seperti kacang hijau. Sebagai sumber lemak, misalnya kelapa. Sebagai sumber vitamin dan mineral, misalnya tomat. Dan sebagai pengganti bahan sandang dan pakaian, misalnya kapas. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai tumbuhan tingkat tinggi yaitu Angiospermae. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.